Ibnu Qayyim rahimahullah punya karangan kitab tentang memanah, seni memanah. Sekarang kan lagi ngetren jenis olahraga memanah, ya, termasuk sunnah kita belajar memanah. Karena ketika munculnya Dajjal, senjata-senjata bisa kembali ke panah. Tidak ada AK-47, roket-roket, pesawat-pesawat, tidak ada, ya. Dan memanah ini disebutkan tidak perlu memanah itu harus besar-besaran panah. Panah cukup kecil, tapi ada seninya. Kitab yang Ibnu Qayyim karang tebalnya sekitar 7 cm, bicara tentang seni memanah. Belum ada diterjemah dalam bahasa Indonesia, satupun belum ada terjemah. Tetapi sudah ada terjemah dalam wujud bahasa Inggris. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang Barat, mereka sudah menerjemahkan kitab-kitab orang Arab dari zaman dahulu. Sudah diterjemahkan. Kaum muslimin sudah kalah jauh. Mereka yang non-muslim, ya, kalau kafir nanti sensitif, ya. Mereka yang non-muslim, ya, kan Dajjal ini tulisannya apa? Dajjal, kafara, ya. Nanti kalau kafir nggak boleh tulisannya Dajjal non-muslim, gitu. Nah, mereka orang-orang kafir non-muslim sudah apa? Bergelut dengan kitabnya orang-orang Arab, ya. Untuk apa? Untuk belajar seni-seni, untuk belajar pengobatan-pengobatan dari Arab. Mereka sudah mendahului kita. Nah, demikian para hadirin. Ini Ibnu Qayyim sudah menyebutkan. Beliau ulama kurun ke-7 Hijriah, 700-an Hijriah, ya. Kata beliau, tidur itu miring ke kanan. Kenapa? Sesuai dengan anatomi lambung, ya. Kedokteran modern belum belajar anatomi lambung, lah mereka sudah tahu anatomi lambung, ya. Kemudian apa? Kalau tidurnya miring ke kiri, apa yang terjadi? Kalau tidur miring ke kanan, manfaatnya seperti kita sebutkan, untuk memudahkan pencernaan. Kedua, tidur dia lebih ringan, lebih mudah untuk dibangunkan atau lebih mudah bangun, dan tidurnya tidak terlelap sebagaimana tidur-tidur yang lainnya. Adapun tidur yang miring ke kiri, kata beliau, sangat membahayakan. Tidur miring ke kiri, kira-kira organ apa yang ada di kiri yang fatal, yang sangat vital? Organ jantung. Ketika tidur miring ke kiri, organ kita yang vital yaitu jantung akan tertekan dengan organ yang lainnya yaitu paru-paru. Dan kemungkinan terjadi penyerapan proses difusi osmosis, ya, dari zat-zat yang berbahaya seperti karbon dan lain sebagainya untuk meresap ke dalam jantung. Maka jangan tidur miring ke kiri, ya, lebih sulit dibangunkan, ya, dan bahayanya lebih banyak, ya. Kemudian beliau sebutkan, setelah kita sebutkan tidur yang paling bermanfaat, beliau ingin menyebutkan tidur yang buruk, tidur yang tidak baik. Yang pertama, tidur yang tidak baik adalah nom ala dhahr, tidur terlentang, ya, ala dhahr, tidur terlentang. Tidur terlentang ini tidak baik, ya. Kalau biasaan kita biasanya tidur meletakkan bantal di bawah kepala. Kalau menurut ilmu kedokteran modern, tidur yang baik meletakkan bantal di bawah leher. Kenapa? Karena oksigen lebih banyak masuk, mudah masuk. Bukan tidur diletakkan bantal di bawah kepala, sehingga apa? Menghambat saluran pernafasan, ya. Kalau tidur bantal diletakkan di bawah leher lebih manfaat. Terus kebiasaan orang tidur dengan bantal tinggi, ini salah. Kalau habis tidur dengan bantal tinggi tiba-tiba leher kaku, apa yang terjadi? Ada ketegangan saraf yang biasa dikenal dengan tension headache, ya, tegang saraf di kepala. Kenapa? Salah posisi tidur, ya. Intinya tidur yang baik bukan terlentang. Kalau menurut ilmu kedokteran modern terlentang dengan bantal di bawah leher. Tetapi menurut Tibbun Nabawi, sehat ala Nabi, tidurnya miring ke kanan, ya, pakai bantal dengan tangan atau tanpa bantal, ya, miring ke kanan. Kemudian wala yadhuru al-istilqa alaihi lirraha min ghairi num. Adapun tidur terlentang tapi bukan untuk niat tidur, artinya hanya untuk layah-layah, hanya untuk istirahat, meluruskan badan saja, tidak mengapa. Tapi kalau tidur panjang tidak direkomendasi menurut sehat ala Nabi.
untuk tidur panjang dalam keadaan terlentang. Kemudian tidur yang buruk yang kedua, wa arda'u minhu ayyanama munbatihan ala wajhih. Tidur yang lebih buruk daripada tidur terlentang adalah tidur telungkup, dikenal dengan tidur memperkosa bumi, ya. Tidur telungkup, ya. Ini lebih buruk daripada yang sebelumnya. Disebutkan dari Abu Umamah dari Sunan Ibnu Majah, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin naim fil masjid munbatihun ala wajhihi fadarabahu bi rijlihi wa qala qum aw iq'ud fa innaha naumatun jahannamiyatun. Ya, pernah Rasulullah melewati seorang lelaki yang sedang tidur di masjid, tidur dalam keadaan telungkup, ya. Kemudian Rasulullah memukul dengan kakinya, kemudian dia berkata, "Bangun atau duduklah kamu. Sesungguhnya tidur kamu adalah tidurnya ahli jahannam." Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi di sana ada hadis riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Ya, kata dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batnihi faqala inna hadhihi daj'atun la yuhibbuha Allah, katanya. Rasulullah pernah melihat seorang lelaki yang tidur telungkup, ya, perutnya, wajahnya, ya, mengarah ke bumi, ya. Faqal, kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya tidur semacam ini adalah tidur yang tidak disukai Allah Jalla wa Ala, ya. Maka nggak boleh tidur dalam keadaan telungkup. Kalau antum tidur, pertama miring kanan, kemudian telungkup, ketika sadar langsung kembali miring kanan. Tidur miring ke kanan, kemudian tidur telentang, cepat kembali lagi miring ke kanan selama dia sadar. Kalau antum melihat saudara Anda sedang tidur dalam keadaan memperkosa bumi, bangunkan untuk kembali miring ke kanan. Kemudian kata beliau, wan-num al-mu'tadilu mumakkinun lil quwwa at-tabi'iyyah min afaliha murihun lil quwwa an-nafsaniyah mukthirun min jawhari hamiliha hatta innahu rubbama 'ada bi irkhaihi mani'an min tahalluli al-arwah. Tidur yang seimbang adalah memungkinkan untuk mengembalikan kekuatan dia, naturalnya dia, untuk mengistirahatkan jiwa dia, ya. Setelah kita sebutkan dua jenis tidur yang buruk, kemudian beliau ingin menyebutkan termasuk jenis tidur yang buruk pula, yaitu tidur di siang hari. Loh, kok bisa tidur siang hari buruk? Akan kita sebutkan. Wa namun nahar radiun yurithu al-amrad ar-rutubiyyah an-nawazila wa yufsidu al-launa wa yurithu at-tihal wa yurakhi al-asab wa yuksal wa yud'ifu asyahwa illa fi saif waqtal hajrah. Tidur di siang hari adalah tidur yang buruk, karena tidur di siang hari akan menimbulkan penyakit yang sifatnya adalah lembab, juga akan mengganggu enzim dan pigmen warna kulit, juga akan menimbulkan penyakit gangguan pada limpa, ya. Juga akan melemahkan saraf dia, akan membuat malas, juga akan melemahkan syahwat hawa nafsu dia. Kecuali di waktu musim panas, ya, musim panas tidak mengapa dibutuhkan tidur siang hari, karena musim panas tubuh kita lebih sering, sehingga membutuhkan tambahan istirahat di siang hari. Tetapi di luar dari itu, tidur di siang hari tidak direkomendasi, ya. Akan menimbulkan penyakit yang sifatnya lembab, juga gangguan pada saraf dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mengalami tidur setelah makan siang, bangun-bangun asar kok lemes, badan demam, malah tidak sehat. Ini yang dimaukan, yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah.
Dan tidur di siang hari tidak mutlak tercela, tidak mutlak dikhawatirkan padanya bahaya. Karena tidur di siang hari dibagi menjadi 3, yaitu khulqun, hurqun, dan humqun. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun menurut Imam Syafi'i, tidur di siang hari dibagi menjadi 3. Yang pertama hailulah, qailulah, sama hailulah ya. Hailulah, qailulah, sama ailulah. Ya, ini menurut Imam Syafi'i. Bahasanya lain. Kalau khulqun ini kalau menurut Imam Syafi'i namanya qailulah. Kalau hurqun yaitu hailulah. Kalau humqun sama dengan ailulah. Apa maksudnya? Khulqun adalah tidur yang disunahkan Nabi SAW, yaitu dinamakan apa? Qailulah. Tidur di waktu kita dilarang sholat siang. Kita katakan sebelum duhur 10 menit, 15 menit sebelum azan duhur sunnah. Qil fa inna syaitana la taqil. Tidurlah kalian tidur siang, karena setan gak tidur siang. Ulama khilaf, tidur siang kapan sih tidur siang? Qailulah kapan? Ada yang mengatakan sebelum, ya, beberapa waktu sebelum azan duhur. Ada yang mengatakan setelah sholat duhur. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan qailulah hukum asalnya sebelum duhur. Adapun pada hari Jumat itu setelah sholat Jumat. Wallahu a'lam. Ya. Kalau mereka, sebagian mereka orang-orang malas berdalil, saya mau qailulah lah, tidur dari jam 9 sampai adzan zuhur. Ini bukan qailulah ini. Nah, ini qailulah hanya sebentar saja ya. Ini yang termasuk disunahkan. Kemudian hurqun. Hurqun atau dikatakan apa? Ailulah. Hailulah. Kata Imam Syafi'i, kenapa dinamakan hailulah? Lianna tahillu anka rizq. Karena menyebabkan rizki itu lari dari diri kamu. Ya, pagi-pagi habis subuh tidur. Kalau dibutuhkan sesekali tidak mengapa. Tetapi disebutkan oleh Syekh bin Baz dan ulama yang lainnya, kebiasaan orang Arab memang tidur di pagi hari dan tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi ini keluar dari ucapan-ucapan salaf, tidak direkomendasi tidur di pagi hari. Tetapi dalil dari Nabi SAW tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Nah, tetapi apa? Istirahat. Kemudian apa? Humqun, tidur setelah asar. Dan tidur yang paling jelek adalah tidur sebelum maghrib. Ya, tidur sebelum maghrib. Ini dinamakan apa? Humqun, kedunguan. Kalau kata Imam Syafi'i apa? Ailulah, tidur yang akan membuat dia sakit, bikin penyakit. Tidur setelah asar, terutama tidur sebelum maghrib. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.